Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat ke-6 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya, dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Surat Al-An'am ayat 25. Wa minhum, di antara mereka pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini berlaku sampai hari kiamat, bahwa ada orang-orang yang mendengarkan bacaan Quran seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, dan juga orang-orang lain. Di antara yang mendengarkan Quran itu ada yang menerima dan beriman, ada yang masih ragu-ragu atas kebenaran karena kebiasaan yang didengar adalah ajaran-ajaran nenek moyang mereka, dan ada yang membantah, tidak mau tahu, dan ada juga yang membantah karena mereka merasa ada yang hilang jika menerima Quran. Inilah tipe-tipe manusia, dan ini berlangsung sampai hari kiamat. Malah ada yang mempelajari ayat-ayat Quran, tujuannya bukan untuk diamalkan, tapi dijadikan alat untuk menghantam umat Islam juga dengan Quran itu. Ya. Wa minhum mayyastami'u ilaika. Malah di sini menggunakan lafaz istama'. Jadi bukan sekedar mendengar sambil lalu, tetapi kadang memperhatikan. Mendengarkan dengan memperhatikan. Tuluy we engke teh nu kadenge teh di teangan lebah mana ieu kira-kira bisa dijadikan alasan untuk menjebloskan ke penjara. Begitu. Jadi yang mendengarkan Quran itu banyak, tapi tipenya macam-macam.
wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. Jadi kadengi ngadekeun hatena di atas nutup. Sulit untuk menerima. Ini ya. Kalau sudah tertutup hatinya, yang muncul malah kebencian kepada yang membacakan Quran, yang muncul adalah kebencian kepada yang menyampaikan Quran. Ada penutup satu tuh. Jadi sulit untuk memahami karena sudah tertutup. Kedua, juga penutup pada telinganya. Yang dimaksud adalah rasa tidak senang, benci dan lain sebagainya. Malah banyak yang sebelum mendengar saja sudah tertutup oleh kecurigaan. Inilah ya diantaranya. Termasuk orang yang rugi. Quran ia dengar tetapi tidak mau menerima. Sedangkan Allah akan meminta pertanggungjawaban. Diberi hati, diberi telinga, diberi mata. Nah ini Quran petunjuk. Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nepi henteu gitu. Ajaran itu. Yang kedua, mendengar tidak ajaran itu. Nanti akan ditanya. Dan catatan juga bahwa yang senang kemudian beriman, yang tidak senang tidak mau beriman sama. Semuanya akan mati. Dalam ayat lain diterangkan, iman atau kufur jika datang saatnya kematian tidak bisa menolak. Bukankah sudah banyak yang lebih dulu mati orang-orang yang menolak kepada Quran itu. Nah, karena itu satu pelajaran berharga bagi kita. Hendaklah lepaskan benalu-benalu yang menghalangi dalam hati kita ini. Apa saja benalu yang menghalangi itu? Seperti mereka. Satu, hasadan. Ini orang yang sudah tahu bahwa Quran itu benar. Apa yang disampaikan Muhammad itu benar. Tetapi dalam hati ada benalu yang menghalangi. Hasadan min indi anfusihim. Satu itu. Hasud. Ya. Hasud itu merusak dirinya sendiri. Karena itu lepaskan hasud itu. Karena mereka merasa dengan hadirnya Muhammad, dengan hadirnya Quran, mereka merasa tersisihkan. Mereka merasa kehilangan sesuatu yang mereka biasa dapatkan. Akhirnya muncul hasadan min indi anfusihim. Satu itu. Quran menjelaskan. Yang pertama adalah hasud. Karena itu hilangkan rasa hasud terhadap orang yang menyampaikan kebenaran. Saya narima. Rasa hasud itu selalu ada karena di sini orang-orang Yahudi dan yang lainnya yang merasa punya pengaruh, tetapi dengan hadirnya Muhammad mereka merasa akan kehilangan. Ini satu kesalahan besar. Padahal dunia itu akan ditinggalkan. Sementara yang dibutuhkan untuk sampai akhirat mereka tinggalkan, tidak terima karena hasadan itu. Satu itu, hasud. Dalam setiap orang rasa itu ada. Tetapi hendaklah tahan saja dalam hati. Jangan diomongkan.
Jangan diamalkan itu aja. Dari rasa panas hati mah ya sarareage. Yang jadi goreng teh pamitos diomongkeun. Sedangkan omongan itu kalau sudah keluar kita tidak tahu sampai di mana itu. Ya. Malah omongan itu kan sekarang nyata bisa direkam, terbawa oleh alam, kemudian nanti bisa ditangkap lagi. Nah inilah. Dan jangan diamalkan. Nah, kalau hasud itu ya, hasud yang buruk. Kemudian Nabi menyalurkan rasa hasud itu, menunjukkan semuanya ada. Kata Nabi, tidak ada hasud kecuali dalam 2 perkara. Jadi oleh Nabi diarahkan, karena ada. Jadi hasud dalam hati itu modal untuk maju, tinggal diarahkan, dikendalikan. Tidak ada hasud kecuali dalam 2 perkara. 1, yang lain bacaan Qur'annya lebih banyak, saya sedikit. Nah, panas tak? Kuring ge bisa lah. Nah, gitu. Palkeun. Tapi lebah dinya mah tiis we. Iya. Kedua, kalau orang lain bisa berinfak, kenapa saya tidak? Menurut kemampuan yang ada, karena Allah tidak akan menilai dari jumlah. Nah, tuh oleh Nabi diarahkan ke situ. Kemudian juga rasa hasud orang lain bisa melakukan kebaikan, sementara saya tidak. Padahal saya pun sanggup kalau ada mah. Orang kaya sholat, saya sholat. Orang kaya saum, saya saum. Orang kaya infak, saya tidak. Itu. Lalu oleh Nabi diarahkan, jika kamu ingin mendapatkan kebaikan seperti mereka, malah melebihi mereka, hendaklah setiap selesai salat wajib beristighfar, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, lalu sempurnakan dengan la ilaha. Nah, jadi ada, tapi oleh Nabi disalurkan, diarahkan. Ya. Kalau ini kan hasud yang menghalangi kebenaran karena kerakusan terhadap harta, jabatan, lalu kehormatan dunia. Nah, ini yang seringkali keliru, bahwa kehormatan itu seakan-akan hanya dia yang harus dapatkan sementara yang lain tidak. 1. 2. Kenyataan Quran telah mengkisahkan yang menghalangi menerima kebenaran adalah takabur. Dimulai oleh iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Kemudian dilanjutkan oleh manusia yang dikisahkan diantaranya Firaun, kemudian Abu Jahal dan seterusnya. Selama takabur ada, sulit menerima kebenaran. Seperti dalam Quran surat Yasin, waja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqan fahum muqtah. Itulah orang pelajari gerai Yasin deh. Arah kaharti oh ieu eusina teh ulah disalahgunakeun, mitoha pedit yasinkeun. Salaki sebalik yasinkeun miriweuh. Naon bedana jeung anu dicadas pangeran? Iya. Wadul, bohong semua ya. Ya. Inilah yang menghalangi manusia, al-kibru. Dan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke surga orang yang dalam hatinya
ada sebiji sawi dari ketakaburan. Kenapa tidak masuk surga? Ia kan terhalang untuk menerima kebenaran dengan ketakaburan. Saya yang hebat, saya yang pintar dan lain sebagainya. Ketika Musa ditanya, siapakah yang paling tahu di muka bumi ini? Kata Musa, aku. Langsung ditegur oleh Allah. Ada yang mesti kamu gurui. Temuilah nanti di 2 pertemuan laut. Lalu Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir. Ternyata Nabi Musa merasa bodoh ikut bersama Nabi Khidir yang begitu tawadu. Banyak ilmu yang Nabi Musa tidak sabar. Kata Nabi Khidir, jika tidak sabar pulang. Jika mau ikuti aku. Wah, geningannya tolab ilmu talin urusan enteng. Harus menempuh perjalanan, capek dan lain sebagainya. Urang makarek ge ya reeng saeutik pante indit. Malah atoh di hareeng. Atoh ari hareeng pas aya pangajian deh. Tuluy teh aya nu nyampur nu mah abdi hareeng, cek nu nyampur ge engke ge damang ditu hayu lah. Panaha teh ngomong teu ngarti cenah jelema teh. Ya. Itulah ya. Kalau orang lain mah apa istilahnya di atas langit ada, udahlah kembali kepada Allah yang Maha Pintar. Kata Allah melarang fala tuzakku anfusakum, di situ tersirat ketakaburan. Jangan kamu menganggap diri kamu suci. Nanti tidak akan mau istighfar kalau merasa suci. Sedangkan manusia ada saja salah. Itu dalam Quran surat An-Najm. Fala tuzakku anfusakum. Yang baik adalah yang mengakui salah kemudian beristighfar. 2 tuh yang menghalangi orang. Itu yang dimaksud penutup dalam hati itu. Hasud dan takabur. Yang ketiga al-hirsu. Rakus terhadap dunia, jabatan, harta. Nah ini seringkali menghalangi itu. Pengetahuan yang ada bahwa itu haram kadang tidak dihiraukan. Karena hirsun itu. Rakus terhadap dunia ini. Ini yang seringkali menghalangi untuk menerima kebenaran. Inilah ya. Dalam hati ada penutup, telinga tertutup, mata pun tertutup ketika ada yang 3 tadi. Hasud, takabur, al-kibru, dan al-hirsu. Iya. Di kita juga ada semuanya itu, tetapi tidak muncul karena kita tahan dengan keyakinan bahwa segala yang ditetapkan Allah tidak bisa ditukar dan diganti. Begitu. Ini yang menahan itu. Kenapa mesti hasud? Kenapa? Karena kita sudah tahu kan, setiap orang itu ada 2 pintu di langit. Likulli amdin babani fis sama. Setiap orang ada 2 pintu di langit. 1 pintu turunnya rizki, itu nggak bisa ditukar, nggak pintunya. Rizki masing-masing di sini tidak akan sama hari ini. Ada yang besar, banyak rizkinya, miliknya sedikit. Ada yang miliknya banyak, rizkinya sedikit. Ada yang miliknya sedikit, rizkinya sedikit. Hari inilah akan Allah tentukan berapa makanan yang akan kita makan, berapa teguk air yang akan kita minum sampai nanti kita tidur. Kita tidak tahu. Allah yang menentukan. Geus disiapkeun pan cai kopi di bumi teh
siapkeun jeung leuteunana ku bojo teh. Beres di masjid teh ngabring make nyimpang heula. Dari teh nyimpang ngobrol cikopi roti wareg gitu. Datang teh ka itu dah atos. Cek bojona teh atuh hanas we di dieu nyecan cai mun nyaho mah da moal atuh. Da teu nyaho atuh. Gitu kan? Inilah Allah yang menentukan. Inna rizqa maksumun. Sesungguhnya rizki sudah dibagi-bagi oleh Allah. Saya nggak tahu berapa makanan yang saya makan hari ini, nggak tahu. Apa yang saya akan makan, yang direncanakan belum tentu, itu satu kepastian. Sering ini terjadi. Makanya geus nyieun dahareun ngahaja lauk teh dipinang. Itu siapkeun malah aya siki peuteuy selong. Siap, sambal aya. Ustaz cenah itu diantos terus ngariung. Aya naon cenah ka itu we heula. Datang deh ka itu, ngadon dahar we. Inu di rumah ditinggalkeun. Saya enggak tahu itu. Lamun nyaho mah moal. Nah itulah ya. Karena itu terima apa adanya. Kenapa mesti hasud pada yang lain? Nah gitu. Sahareupeun wae teu ka inung. Aya semah dari nyecan cikopi budak anak incu belenyeng ka hareup leguk ke diinum. Tong dicarekan dari segi budak dina gelas eta. Dua kenapa mesti marah? Siapa yang bisa menahan kalau sudah rezekinya? Geus dihareupeun teh ade urang tah, apa yakin jadi rezeki belum tentu. Dari ngobrolkeun nu gelut bari pepeta kadupak bahe betul. Geus hareupeun teu jadi. Tetapi yang tidak kita bayangkan kadang-kadang itu ada. Inilah kenapa mesti hasud. Begitu. Begitu juga jabatan dan lain sebagainya, ya biarlah. Lalu kenapa sih? Hasud itu beban. Kita tengenah sare. Maka jeung tuluy we pikiran teh jadi goreng. Nah si eta menang gede di mana teu kaharti kitu we teu bisa saratukeun bae meuneribuh. Awewe meuneribuh pisan. Piraku cenah jabatan sarua batur kabeli mobil anyar. Cek bapana sukeun bae meuneribuh teh. Kapan boga mobil anyar teh meureunnan pikiran teh kudu ngilu kumaha ngajagaana urang mah pan geunah cenah henteu. Nah gitu. Cek pamajikanna teh hese cenah boga salaki teh di bawah maju teh. Tuh. Pajar kitu di bawah maju. Ini hayang seuri kada kitu teh. Aya ngomong salaki geura ka pamajikan, "Mah bapak teh cenah cek batur ge bener eueuh kamajuan hirup." Nah atuh cenah bapak, atuh geura cenah meuni batur geus 2 3 ieu mah hiji we cenah. Oh kamajuan. Pek nu kitu bada bahasa 7 mah sararea. Ya udah. Itu ya. Satu udahlah. Catatan dari Allah bahwa rizki ya Allah yang menentukan. Jumlah milik bisa saja ya banyak, tapi rizki nggak bisa melebihi apa yang Allah tentukan. Satu tuh udahlah kita arahkan. Kenapa sih orang lain bisa apal bacaan Quran sampai 12-13 hari kuring ngan tilu nah gitu. Atau minimal 15 lah. Isya 2 surat, sholat sunat ba'da isya 2 surat, tahajud 11 tuh 15. Itu nu apal tilu. Tiis we sugan aya panas hate hayang naik henteu. Dah lah. Ya. Kemudian infak, kenapa sih orang lain bisa? Karena Allah tidak melihat jumlah kan? Iya silahkanlah. Keun bae cenah Ustaz anger we 2000 bae atuh. Da Allah tidak akan melihat jumlah.
Ti daya kolot teh ke buah batu mere 2000 diturunkan di jalan. Ke surga 2000 turunkan ke malaikat di jalan. Teu cukup cenah jang ongkosna. Kemudian yang kedua al-kibru. Bagaimana untuk menghilangkan al-kibru? Lihat itu alam yang begitu besar. Kurang maletik. Lautan yang begitu luas. Allah ciptakan makhluk lain lebih besar dari manusia. Manusia itu kecil. Apa sih yang dibanggakan? Jasadnya. Ternyata dibiarkan juga rapuh sendiri. Rapuh sendiri nanti. Tidak ada seorang juara dan jago yang terus abadi, nggak ada. Kenapa? Karena itulah sunatullah. Jago tinju pan, akhirnya ya jatuh sendiri. Begitulah manusia. Tidak ada yang cukup untuk dijadikan alat takabur. Jasadnya tidak ada. Meni asa panggelisna maot we. Meni asa panghebatna maot. Apa sih yang bisa dibanggakan? Ya, satu tuh catatan nggak ada. Iya, atau mengpeng nikmat barang dahar anu aya dangke mangke karasa teu nikmat geura. Gitu. Diberi we gering, nah jauh parahit we. Ari keur gering mah meuli gepuk. Meuli sate. Keur budak mata nepi ka kolot teh embung kana gepuk teh pait teh sabab diberena teh mun gering. Iya. Itulah apa sih yang dibanggakan. Saya sering ngomong, apa yang Anda banggakan? Melawan nyamuk saja Anda tidak sanggup. Mana itu teknologi maju, modern, hebat? Mana? Dengan virus saja manusia sudah kelabakan. Nah inilah ya gambarannya. Yang ketiga, mengapa mesti hirsun? Tapi ada, nah sekarang diarahkan. Rasa besar juga takabur diarahkan. Diarahkannya kemana? Adalah merasa besar dalam kebaikan. Itu paling dulu berbangga dengan kebenaran. Pabidzalika falyafrahu. Iya. Mesti jadi rasa kebanggaan dalam diri. Saya sampai hari ini masih salat, masih sujud. Karena tidak sedikit orang yang meninggalkan salat. Ini ya. Kemudian yang ketiga oleh Nabi, ihris alama yanfa'uka. Rasa itu ada. Tetapi hendaklah kamu rakus hawak terhadap apa yang bermanfaat bagi kamu. Begitu. Jumatan saya harus paling depan. Nah begitu. Itu bagus. Mulai menghajawe datang pangheulana tapi pang tukangna. Iya. Serang ke kitu mah di sokna teh legowo. Kanu sanes teh mangga kapayun mangga gitu. Iya. Orang-orang yang salat, orang-orang yang beriman pun masuk neraka. Banyak itu keterangannya. Banyak yang masuk neraka. Tapi akan keluar karena ada kebaikan iman itu. Dan yang paling belakang keluarnya adalah yang paling legowo. Karena sanes teh tina neraka mangga ti payunnya. Biasa bae dipengker we. Iya. Tuh yang menghalang itu. Karena itulah kita ganti, kita usahakan hasud diganti dengan namanya apa? Jawad. Jawad barang bere. Najan ku senyum gitu udahlah. Ini serahkan kepada Allah. Jadi supaya itu tidak jadi beban ke dirina jeung teu ngahalangan karena kehadean da. Hasud bansok ngahalangan karena kehadean nanti. Keun we atuh meni ulah. Aduh cenanya meni kasep kitu. Meni lebar daekeun ka si eta. Mimiti teh eta.
Nah kudu kakuring kabeh. Riweuh jelema ampun. Nah itulah. Kemudian takabur hendaklah sering tafakur. Saya sering menyampaikan tafakur hendaklah dibarengi dengan tadabbur Al-Quran. Lahir sikap tasyakur. Tafakur tanpa disertai tadabbur Quran melahirkan sikap takabur. Jadi tafakur, tadabbur, tasyakur. Tafakur tanpa tadabbur, takafur, takabur. Ya, takabur dan juga membawa kepada kekufuran. Begitu. Dan yang ketiga, al-hirsu adalah arahkan saya harus paling duluan dalam kebaikan. Dalam kaidah fikih, al-isaru bil ibadati makruh. Mementingkan orang lain dalam ibadah itu tidak disenangi. Wabidunya mahbub. Mementingkan orang lain dalam dunia itu disenangi oleh Allah. Nah begitu. Tinggal dibalik sajalah ya. Wa iyarau kulla ayatin, jika mereka melihat setiap ayat Quran, bagian dari surat, itu kan ada juz, ada surat, ada ayat Quran. Kedua ayat kauniyah, segala tanda kekuasaan Allah. La yu'minu biha, ia tidak beriman kepada ayat Allah itu, lautnya, matahari dan seterusnya, bahwa itu adalah ciptaan Allah. Dan ayat kauliyahnya, ayat Qur'aniyahnya, ia dengar tapi tidak mau beriman kepada isinya. Hatta idza ja'uka yujadilunaka, sehingga jika datang kepadamu Muhammad malah sengaja membantah. Jadi nu kadengi tuluy dipikirkeun naon bantahanana, jadi bukan menerima. Kalau ini Quran nerangkan ini apa bantahannya, kalau ini apa bantahannya. Sekarang kan mereka juga mempelajari itu untuk membantah isi Al-Quran. Mereka mempelajari Quran. Ya. Jadi datang untuk membantah, mujadalah. Tetapi semua bantahan dari orang kafir terhadap Quran, terhadap kerasulan Muhammad, itu bighairi ilmin. Bantahan hujahnya, argumennya bukan ilmu lagi. Bukan. Tapi mereka paksakan. Ya. Dan juga muncul dari kalangan orang Islam itu kan yang menggugat sekat agama dalam pernikahan, yang menggugat tentang bagian waris, itu kadang-kadang dari dalam yang diperalat itu. Nah, bagaimana untuk menghujahnya, membantahnya? Yujadilunaka. Apa ucapannya? Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Orang-orang kafir berkata, tiada lain ini hanya cerita-cerita lama. Sekarang kan sudah muncul lagi yang berani mengatakan Quran kebohongan. Iya, dari dulu juga orang kafir mah kitu atuh da sidi kafir. Geus jol deui cenah nu ngomong heuh tibareto ge jalma kafir ngaranna ge atuh, lain ge kafir atuh teu kitu mah. Lalu bagaimana sikap kita? Apa mau terpengaruh? Jalan sajalah dari dulu ini. Asatirul awwalin, cerita lama, kebohongan dan lain sebagainya. Dan berani menuduh Muhammad adalah nabi palsu. Heuti bareto ge gitu. Jalan teruslah untuk berpegang pada Quran. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi semua ini? Pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Udah pegang tali Allah semuanya. Kedua, laksanakan segala
aturan yang ada dalam Quran. Jalankan, biarlah omongan tidak akan berhenti. Ya, capek nantinya, orangnya jalankan. Nah gitu. Saya pernah membuat contoh, kalau menanggapi omongan orang, ku omongan deui capek. Tuluy we dengan tindakan keras kudu ulah ngomong hese. Itu kan dari dulu pemerintahan seringkali membungkam katanya udah hese, itu ngomong kumaha aja lemah tuh. Nutupan lawang drum gitu kan, saya bikin contoh. Lawang drum di baradag. 100 lawang drum tutupane ku nyiru ge. Saya kira 10 menit beres. Tapi nutupan sungut jelema nu leutik malah geus moang. Kecuali dengan buktikan saja hidup kita begini kan antep. Nanti juga ngomongnya akan berubah karena sesuai dengan kenyataan. Tinggal haja gitu mah. Dibungkam, kade ulah nyebut adil, kade ulah nyebut dolim. Hese. Buktikan saja keadilan, nanti orang ngomong sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi orang pan hayo gitu jadi riuh sapajang hirup capek itu. Yo we kudu ditingali. Jadi niatnya geus goreng naon ngedidengekeun teh kitu. Pan jadi ripuh tah. Jadi teh sare dungdungna teh. Iya, begitulah. Karena mimpi lalu ditawil impian akan lahir dari Bani Israel yang menjatuhkan kursi Firaun. Akhirnya lahirlah tindakan dolim karena ketakutan. Itu eta bedanya jeung ceuk Nabi geura moal berat. Tong minta anjeun teh lemah. Tapi mun diamanatan tarima ke ku Allah dibantuan gitu. Ya, ini kan sudah berbeda ya. Kan jadi beban. Tong minta jabatan maksudnya. Tong minta jabatan anjeun teh lemah. Tapi lamun diamanatan tarima ke ku Allah dibantuan itu. Dengarti wae. Eta atuh batur mah bapak geus naik deui pangkatna. Ieu awewe bener ibu. Cicing atuh. Itu kan tidak sedikit suami yang terjerumus karena istri itu ke depan. Saya ngobrol tuh setelah kena kasus masuk penjara, saya ngomong itu atuh si Bunang ngilu wah atuh udah hayang kahareup wae. Ya ini akibatnya gitu. Itu inilah ya, kita usahakan pertama itu. Jadi lepaskan hasud, takabur dan hirsun. Dan jika melihat ayat-ayat kauniyah barengi dengan membaca ayat Qur'aniyah. Ketiga, apabila ada hujah-hujah yang menjelekkan, kita jangan lawan jelek lagi lah, jalan aja terus. Itu seperti Nabi jalan, nanti orang melihat oh ini kebenaran gitu. Saya kan sering menyampaikan contoh untuk para mubalik juga. Cek bapana tepan, jang ieu da mate 5 sok angon ku ujang. Ngan bapak terido mun di tempat ngangon batur milang domba jadi genep. Itu hiji tah. Kedua, bisi di tempat ngangon aya anjing ngagogog, ku ujang tong dilawan ngagogog deui, da ujang mah anak bapak. Gitu. Baik, dengar tiga lah. Gitu. Sakitu sidung serang atuh ngangon wae di padang pasir tengah poe pegate ku Ibnu Umar teh tawaran cai bisi rek nginum nolak. Nah cenah make nolak. Jawabanna teh leuwih deui matak kaget. Ana so imun
saya lagi saum, buki kaget deh, nah make saum, bari ngangon padang pasir, saum sunat maksudnya, make saum. Jawabna teh pan kuring teh isuk-isuk keluar bareng jeung domba. Di tempat pangangonan bareng jeung domba. Balik ke kanang ke tempat bareng jeung domba. Mun kuring teh saum naon bedana? Ya gitulah. Baiklah gitulah. Ya kita jangan ikuti mereka sih. Kita kan punya arah, punya jalur sendiri. Yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dari dulu biarlah. Nanti juga akan membuktikan, membandingkan dan ternyata tuluy geuning nungtutan arasub Islam. Karena terasa oh ini benar insyaallah ya. Tapi untuk kita hendaklah memelihara diri, menjaga diri. Jika keluar dari Islam mau kemana lagi? Jika melepaskan Quran mau berpegang apa lagi sih? Silahkan bandingkan. Nggak ada ya. Karena itu hendaklah kita laksanakan perintah Allah wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kedua, pastamsik billadzi uhiya ilaika. Karena yang lain enggak ada yang lebih dari Quran. Karena yang lain tidak ada yang kuat sebagai pegangan. Enggak ada, hanya dari Allah. Dan apa yang mereka sampaikan hujah-hujah semuanya bi ghairi ilmin. Tanpa ilmu. Tahu dari mana urusan agama? Manusia nggak ada. Karena apapun hujah dari mereka menghantam mereka bi ghairi ilmin, biarlah. Karena tanpa ilmu bisa jadi bukan tidak tahu tapi terhalang hawa nafsu, kemudian yang lain ikut ngomong karena tidak tahu gitu. Ya. Ayat 25 surat Al-An'am. Ya, sampai di sini saja dululah. Kita lanjutkan nanti 26 27 masih ada.